Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai tugas praktik ketiga. Kita mulai aja ya Bapak dan Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang Google Classroom dan Gmail. Kita mulai dari Google Classroom dulu ya. Oke, kita diminta untuk membuat satu screenshot dari Google Classroom yang berisi satu post di forum. Kita klik tanda tambah, lalu kita klik Gmail. Kemudian kita klik titik 9. Lalu kita klik Classroom ya. Seperti ini kita klik. Oke. Di sini kita diminta tadi membuat Google Classroom ya. Jadi kita klik tanda tambah. Pilihannya gabung ke kelas atau buat kelas. Kita pilih buat kelas. Kita tulis namanya Google Work for Education. Bagian 1. Mata pelajaran Google Workspace. Oke, ruangnya juga ruang 1. Ya. Kita klik buat. Ya, maka tampilannya akan seperti ini. Berarti kelas sudah kita sukses buat ya. Kemudian permintaannya adalah yang berisi satu post forum. Oke, kita klik aja sembarang post forumnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku. Pertemuan hari ini kita sesi interaktif tanya jawab menggunakan quizzes. Sebelum jam 9, silakan kalian literasi terlebih dahulu. Ya, seperti ini ya, anggap aja. Nah, ini kita hanya untuk kelas ini. Kemudian untuk semua siswa. Screenshot ya, pengumuman aja gitu. Oke, jadi kita cukup ini aja, lalu kita posting. Nah, kalau udah ini di screenshot. Lalu berikutnya, satu screenshot yang mengundang 2 guru dan 2 siswa dalam kelas Anda. Nah, berarti caranya adalah oke, kita klik anggota. Di sini kita masuk ke anggota, diminta 2 guru dan 2 siswa. Ini ada tanda tambah, undang pengajar. Nah, ini kita undang. Misalkan saya mau ngundang Chelsea Putri at gmail.com ya. Kemudian saya enter, lalu saya ngundang lagi misalkan H ya. Oke, ini ya, ini. Jadi saya udah ngundang 2 orang, ini kita tinggal klik. Ya, pengajarnya udah ada, sekarang kita ngundang siswanya. Untuk siswa bisa kita klik namanya atau kita sebarkan link ya. Oke, kalau kita mau ketik namanya bisa ke atau ke Putri Riri at gmail.com. Nah, ini kita undang.
Ya, jadi udah ada 2 guru dan 2 siswa. Lalu screenshot. Oke, baiklah. Sekarang yang berikutnya, membuat satu screenshot dari Google Classroom yang berisi satu tugas penugasan ke 2 siswa dengan satu Google Doc. Make a copy buat salinan untuk setiap siswa dengan deadline lengkap. Ya, kita balik lagi ke Google Classroom. Ya, jadi Google Classroom, kita tadi ada di forum, Bapak dan Ibu, klik tugas kelas, kemudian klik buat, kita pilih yang tugas. Oke, di sini kita kasih judul, tugas praktik 1. Tugas praktik 1. Ya, ini ya. Misalkan sini ceritakan kegiatan akhir liburan kamu menjadi sebuah cerita singkat misalkan ya. Oke. Nah, di sini diminta kita memberikan kita cari dulu dari drive ya Bapak dan Ibu karena saya maunya berbentuk link. Kita disuruhnya link atau file. Oke, di sini nggak ada perintah, jadi dipersilakan saya ngambil dari drive aja. Dimintanya berbentuk doc ya, berarti saya mau ngasih yang ini nih. Oke, anggap aja ini bukan undangan ya, anggap ini adalah sebuah tugas. Jadi kita dapatkan link. Jangan bagikan ya, tapi dapatkan link karena kita mau berbagi link. Kalau bagikan di sini kita menambahkan email untuk orang berkolaborasi dengan kita. Kalau kita sekarang cuma mengambil linknya saja. Yang perlu diingat ini kita rubah dulu menjadi siapa saja yang memiliki link. Di sini aksesnya tidak hanya pengakses lihat saja, tapi juga editor ya. Oke, kita salin linknya. Kita klik selesai. Atau biar offline lagi ke Google Classroom, kita di sini tambahkannya kita link. Oke. Nah, ini kita tambahkan link. Nah, di sini Google dokumen ya, sesuai permintaan ya. Kedua siswa, tadi memang semua siswanya hanya 2 orang ya di grup ini. Nilainya 100, kita beri batas waktu, due date-nya saya besok ya, tanggal 17. Oke. Periksa, nah ini yang perlu ya. Di sini disuruhnya perintahnya make a copy buat salinan untuk setiap siswa. Nah, ini ya, buat salinan untuk setiap siswa. Jadi setiap siswa dapat, kayak Bapak dan Ibu saya kasih tugas, itu langsung ngerjain di slide yang saya siapkan. Itu walaupun Bapak Ibu mengeditnya, orang lain tidak akan terpengaruh karena setiap orang dapat file yang sama dari saya. Jadi langsung kalau ini Google dokumen Bapak dan Ibu kasih ke murid-murid, mereka bisa mengedit di tiap Google dokumen yang dikirimkan. Dan mereka tinggal klik serahkan aja, nggak usah di-download ya. Google dokumennya ini nggak usah. Jadi mereka setelah mereka edit, mereka isi, langsung klik serahkan. Oke, nah ini di sini kan tidak ada topik, kita buatkan topiknya. Topiknya adalah tugas. Nah, dalam sebuah kelas itu kan macam-macam, ada absen, ada tugas gitu kan, ada materi. Nah, kita kasih topik-topiknya biar rapi ya. Jadi posisi sudah seperti ini ya. Screenshot ya. Kemudian kita klik tugaskan. Oke. Nah, maka hasilnya akan seperti ini ya, di tugas kelas atau di classwork. Ini kalau saya ganti dalam bahasa Inggris. Oke, sorry. Saya mau ganti dalam bahasa Inggris, misalkan ya. English, mana English? Nah, ini dia. Oke, nah ini jadinya classwork ya. Jadi my practice for assessment practical test tuh jadi bahasa Inggris ya. Nah, jadi saya balikin lagi ke bahasa Indonesia. Oke, choose another, kita klik. Nah, Bapak dan Ibu kalau tadi ikut sesi live, tadi saya sempat berikan
bagaimana caranya kita merubah jadi bisa bahasa Indonesia kayak gini ya. Oke, ya, jadi tugas kelas talk udah seperti ini. Oke, kita sekarang ke yang selanjutnya. Di sini memberikan penugasan ke dua kelas yang berbeda dengan satu Google Doc. Berarti kita harus bikin kelas baru, Bapak dan Ibu. Kita balik ke sini ya. Kita keluar, klik kelas lagi. Lalu di sini kita buat kelas. Kalau tadi judulnya GWFE 1, saya bikin GWFE 2. Nah, buat kelas lagi. Di sini kita ketik GWFE 2. Bagiannya 1, subjeknya Google Workspace for Education. Area kerja pendidikan ya dari Google, ruangnya 1 kita buat. Oke, jadi kita udah punya dua kelas. Sekarang kita balik lagi ke kelas yang pertama ya. Kita klik tugas kelas, kita bikin lagi tugas ya. Ini tugas praktik 2. Kerjakan tugas ini dengan seksama. Baca instruksinya terlebih dahulu. Nah, misalkan ini ya untuk deskripsinya. Kemudian kita tambahkan, kita cari dulu ininya apa yang mau kita kasih ya. Saya mau ngasih slide. Nah, ini ya. Saya mau ngasih slide ini, misalkan ya. Ini kita klik, yang mau kita kasih itu kita klik. Mouse sebelah kanan ya. Kita dapatkan link. Ini dibatasi, kita ganti jadi siapa saja memiliki link. Mengakses lihat saja jadi editor. Ya, kita salin link. Selesai. Kita balik lagi ke Google Classroom-nya. Kita tambahkan. Kita tambahkan link. Atau tautan. Nah, ini ya. Kita tambahkan link. Ya. Di sini buat salinan untuk setiap siswa lagi, hanya di sini untuknya ini kan GWFE 1, ini kita klik. Nah, kita cari yang GWFE 2, kita centang. Jadi ada dua kelas ya. Nah, ini di sini sekarang tertera dua kelas. Tugasnya itu buat sampai hari besok aja juga sama 2359 jamnya. Topiknya tadi tugas. Ya. Nah, ini. Oke, kalau sudah seperti ini periksa plagiarisme bisa. Anda dapat mengaktifkan laporan keaslian pada 5 tugas per kelas. Coba ya, kita coba aja. Oke, ini kita centang, semuanya udah oke. Ya, cuma untuk periksa plagiarisme, kalau pesertanya itu tidak semua belajar ID, kemungkinan akan gagal ya. Tapi kita coba aja, centang, kita tugaskan. Sekarang sudah terlihat ya, sudah ada dua tugas, yang satu hanya buat satu kelas, yang satu buat dua kelas. Oke, kita lihat berikutnya perintahnya apa. Satu screenshot dengan 4 jenis materi. Oke, slide, PDF, link, dan YouTube. Oke, kita masuk lagi ke sini, kita klik lagi klik lagi tugas. Ya, di sini judulnya tugas praktik 3 misalkan. Oke, tugas kolaborasi 1 misalkan ya. Oke, di sini literasi dan kerjakan tugas dengan seksama.
Oke, di sini macam-macam kan tadi yang kita akan kita lampirkan. Mulai dari sebentar kita balik dulu ya. Slide, PDF, link dan YouTube. Oke, slide, PDF, link dan YouTube. Kita mulai dari slide dulu ya. Slide-nya kita pilihnya dari Google Drive ya. Kita cari dari Google Drive. Dari drive saya yang berbentuknya slide. Nah, ini ya, yang ini saya mau kasih ini. Oke, berbentuk slide ya, simbolnya jelas yang warna kuning. Kita sisipkan. Oke, sudah ya. Ini siswa dapat melihat file menjadi buat salinan untuk setiap siswa. Oke, kemudian suruhnya lagi selain slide adalah PDF. Oke, di sini saya PDF-nya mau mengajukan file ya. Saya ambil dari perangkat saya yang ada di laptop misalkan. Dalam bentuknya PDF. Jadi terserah ya kalau pengambilan ya, karena instruksinya kan di sini nggak ada. Yang penting dimintanya jenisnya yang berbeda. Oke, ini dalam bentuk PDF ya, ada tulisannya ya, PDF. Oke, ini pun sama ya. Oh, kalau ini hanya melihat saja. Oke, kemudian dalam bentuk link ya. Nah, dalam bentuk link berarti saya tambahkan link. Kita cari dulu lahan sosial, materi perubahan sosial. Oke, udah muncul perubahan sosialnya. Saya mau yang ini, pengertian, bentuk, dan contoh. Nah, ini kita ambil link yang atas ya, Bapak dan Ibu. Oke, ambil link. Kita masuk lagi ke tugas kelas. Tambahkan link. Kita klik. Tambahkan link. Nah, ini ya maksudnya ya. Jadi beda. Jadi dia bukan get link dari Drive. Tapi dia memang kita ambilnya betul-betul link ya. Oke, dari jurnal atau dari artikel yang ada di Google. Ke tugas kelas. Oke, di sini tambahkan YouTube. Tinggal klik, tinggal cari aja apa yang mau kita cari tadi tentang perubahan sosial. Nah, ini ada banyak perubahan sosial, yang mana yang mau kita kasih ya. Oke, ini klik tambahkan. Nah, jelas ya, jadi ada Google Slide, ini ada PDF, kemudian ada link, berbagi link, lalu ada YouTube ya. Yang ini buat salinan setiap siswa, yang PDF siswa dapat melihat saja, yang ini tidak ada pilihan karena ini udah jelas memang hanya melihat ya. Oke, nah ini pun diberikan, tadi ada perintah nggak diberikan ke berapa kelas? Nggak ada ya, tapi saya mau 2 kelas aja, nah punya 2 kelas. Oke, kita kasih tengah waktunya. Oke ya, due date-nya atau deadline ya. Ini kita klik, lanjutkan. Oke, udah semua, screenshot ya, lalu tugaskan. Kemudian kita balik lagi ke panduan. Sekarang satu screenshot dari Google Classroom yang berisi siswa dan nilai di Google Classroom. Oke, siswa dan nilai di Google Classroom. Kita ke tugas kelas, lalu kita ke caranya ya. Kita ke salah satu tugas kelas ya, kita klik yang mana, misalkan tugas 1 ya. Ini kita klik, kita lihat tugas, kita klik lihat tugas. Nah, di sini ya. Ini karena belum ada yang ngerjain, jadi nah nanti di sini berarti diminta Bapak dan Ibu anak sudah mengerjakan tuh ya, sudah mengerjakan, sudah ada yang turn in ya, udah ada yang turn in dan Bapak dan Ibu sudah melakukan penilaian. Jadi caranya masuk ke Google Classroom dulu.
Oke, balik lagi. Ini kita kirimkan nih tugas ini ke anak yang tadi ke orang yang kita sudah ajak bergabung tuh siapa aja sih? Tadi kan saya itu Chelsea Putri atau Julaiha ya. Untuk guru dan muridnya Chelsea Putri dan Putri Riri. Nah, sekarang anggap Bapak dan Ibu sudah sudah mengajak mereka untuk bergabung di Google Classroom ya. Jadi ini seolah-olah mereka sudah mengerjakan. Kemudian tadi tugasnya di classwork, atau tugas kelas, yang tugas praktik 1, ini sudah dikerjakan oleh Chelsea ya. Oke, ini sudah dikerjakan, ini anggap diklik sama siswa ya, siswanya itu adalah Chelsea. Udah diisi ya, anggap ini sudah diisi oleh Chelsea, ini kita abaikan. Tugas ini sudah diisi dengan cara mengklik ini, sudah diedit dan sebagainya. Maka kemudian Chelsea sebagai murid mengklik turn in atau serahkan. Oke, sekarang kita minimize, kita lihat di guru ya, kita lihat di guru, klik tugas kelas. Nah, sudah ada satu yang menyerahkan di sini. Kita lihat tugas. Nah, silakan seperti ini ya. Sudah dilihat, dibuka sama kita sebagai guru. Tugasnya. Oh, anggap ini tugasnya sudah benar ya, yang dikerjakan sudah benar. Kita beri nilai misalkan 100. Oke, kita kasih komentar good job misalkan ya. Kita posting, ini loading ya, harusnya di sini ada. Nah, gini. Ini anggap ini tugas anak yang sudah dia kerjakan, yang sudah dia edit ya. Kita kasih nilai, kemudian kita posting, lalu kita kembalikan. Jadi siswa diberitahu nilainya ya, dan memeriksa kembali kalau misalkan ada salah atau apa ya. Misalkan ada salah penulisan di sini, kita tinggal klik terus kasih komen ya. Klik komen, tapi kan nggak diminta di sini. Nah, ini misalkan mau kita kasih komentar kalimat diperbaiki misalkan ya. Komen. Jadi pada saat dikembalikan itu ya anak lihat nilai dan apa komennya. Kalau cuma nilai ya nilainya aja. Tapi yang jelas mereka jadi periksa gitu ya. Kalau ini kan mereka langsung lihat, oh di sini ada komentar, ternyata tuh ada komentarnya. Kalimatnya suruh diperbaiki ya. Seperti itu. Oke. Kalau ini sudah kita klik posting tadi, kembalikan ya. Ini kita close. Nah, di sini sudah terlihat ada nilai ya, bahwa Chelsea good job nilainya 100. Oke, dan karena Bapak dan Ibu di sini ada 2 siswa, jadi 2 siswanya itu dipastikan ya Bapak dan Ibu untuk mengerjakan tugas. Jadi di sini seperti di gambar contoh ada 2 orang ya yang dapat nilai, yang sudah menyetorkan tugasnya. Nah, ini kemudian di screenshot ya. Hasil ini tuh ini diminta 1 screenshot dari pilihan salinan. Oh, oke. Sekarang kita balik lagi ke tempat yang tadi ya. Di sini ada roda, kita klik. Nah, di sini dimintanya copy all grade to Google Slide ya. Membuat salinan untuk semua nilai, mendownload semua nilai. Nah, ini yang ini ya, salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Ya. Ini nggak usah kita klik karena permintaannya hanya supaya tahu oh adanya di sini. Ini diarahkan aja lalu di screenshot. Kemudian di sini 1 screenshot dari salinan. Oke, nah sekarang baru kita klik. Ya. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, di sini diminta untuk men-screenshot ya. Oke, tinggal screenshot. Oke.
Ya, walaupun tidak ada di tugas, saya sedikit mau menginformasikan ini pun hasil screenshot bisa kita bagikan ke rekan-rekan kita misalkan atau ke murid-murid kita akses melihat saja. Ini kita bisa klik bagikan di sini seperti di materi spreadsheet ya. Nah, kita bisa memberikan mereka link untuk melihat nilai keseluruhan. Oke, nah ini ya, siapa saja memiliki link. Tapi di sininya kita hanya kasih akses lihat saja. Jadi mereka nggak bisa ngacak-ngacak nilainya. Oke, ini salin link bisa diberikan ke anak-anak linknya. Agar mereka tahu, oh nilainya masih kosong di sini, dan seterusnya ya. Oke, sekarang kita ke yang berikutnya adalah Gmail ya. Ini kita close dulu. Apa perintahnya? Anda ingin mengatur supaya email Anda lebih teratur. Lakukan pembagian kategori email agar email menjadi lebih teratur dan menarik dengan pesan yang ditandai. Oke, kita berarti jangan pakai akun saya karena akun saya sudah rapih. Yang ini aja. Bentar. Nah, kita lihat. Oke, nah ini ya. Oke, ini belum kemasannya belum seperti saya ya, nggak ada forum, nggak ada buat forum, nggak ada update, nggak ada ya, belum terbagi-bagi. Dia masih masih asli ya, masih aslinya tuh ya seperti ini. Ini kita close bisa nggak? Nggak bisa. Ya, ini benar-benar asli masih begini. Sekarang tadi permintaan. Caranya Bapak dan Ibu, pertama kita mau merubah ada 5 ya, ada 5 inbox yang sudah terpisah-pisah untuk memudahkan kita. Caranya yang gerigi ini kita klik gambar roda, see all setting. Oke, maka akan muncul seperti ini ya. Language-nya bahasa Inggris kan. Kalau mau diganti bahasa Indonesia berarti ganti aja bahasa Indonesia gitu ya. Terserah kalau mau diganti bahasa Indonesia. Tapi saya ini lebih suka Inggris aja. English US ya. Oke, kemudian kita fokus ke inbox ya. Klik inbox. Nah, di sini ada kotak yang belum dicentang, ini kita centang. Oke. Jadi biasanya primary aja, sekarang sosial, promotion, update dan forumnya juga kita centang. Lalu klik ke bawah, scroll ke bawah ya, tadi kan di sini ya, scroll ke bawah, lalu save change. Nah, maka otomatis sekarang tampilannya jadi ada 5 yang dipisahkan ya. Mana email yang primary, mana email yang berbau sosial, mana yang promosi, iklan-iklan, mana yang update yang terbaru nih. Mana yang forum. Nah, forum ini berarti informasi dari grup Google ya. Kalau gabung ke beberapa grup berarti di sini ada informasi. Oke? Ya, jadi seperti itu. Baik, nah oke, yang berikutnya setelah kita sudah membagi menjadi inboxnya menjadi 5, lalu sekarang kita mau bikin tema ya. Kita klik lagi gambar rodanya, gambar geriginya. Di sini ada theme view all. Ini kita lihat kan view all. Nah, silakan memilih tema yang ada ya. Temanya apa? Nah, ini misalkan saya mau yang temanya yang mana ya? Yang Bapak Ibu suka aja. Oke, yang inilah ya. Yang ini. Kita klik save. Tada ya, sudah berubah jadi seperti ini. Oke, untuk background ya. Kemudian setelah background meminta membintangi salah satu pesan ya. Oke, kita pilih aja yang ini. Oke, dibintangi. Jadi sudah terdiri dari 5 inbox, sudah berubah tema dan sudah diberi bintang. Screenshot ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke tadi perintahnya apa? Anda ingin memindahkan satu email ke kategori promosi. Klik tombol centang email. Ya, klik tombol centang email, lalu klik icon pindahkan folder, pilih promosi. Oke, kita lihat. Jadi kita mau memindahkan ke promosi ya. Oke, dari update ke promosi. Oke. Kita klik yang update.
Ini kita centang kotaknya yang diupdate ya, lalu kita pindahkan atau move to. Nah, ini kita arahkan ke promotion, kemudian di screenshot. Oke, tugas berikutnya adalah Anda ingin mencari email dengan subjek GCE L1 Bootcamp di email Anda. Ya, kalau Bapak dan Ibu silakan cari yang dari Riri Putri ya. Riri Putri atau dari GWEF1 ya, silakan cari itu. Subjeknya jadi berisi subjek email berisi GCE L1 Bootcamp. Jadi oke ya, jadi kita disuruh mencari yang subjeknya itu GCE L1 Bootcamp. Nah, kalau Bapak dan Ibu cari yang dari Riri Putri subjeknya ya. Tapi karena saya sendiri, jadi saya contohin, saya mau cari yang dari Elfri Wifra. Ini ada beberapa Elfri Wifra ya. Oke, ini saya klik caranya, kita carinya di telusuri sini. Kita klik segitiga ke bawah, di subjek kita tulis Elfri Wira yang mau saya cari ya. Nah, ini dalam posisi seperti ini di screenshot ya. Nah, ini kalau kita lanjutkan, kita klik telusuri, maka akan muncul yang dari Elfri Wira. Oh, di sini nggak ada ternyata, di email nggak ada, di chat pun tak ada ya. Nggak ada. Oke. Kalau kita mau carinya dari Stephen. Subjeknya di sini saya mau cari yang Stephen, yang dari Stephen ya. Kita klik aja, lalu kita telusuri. Oke, yang selanjutnya adalah kita mau mencari tampilkan satu screenshot dari Gmail Anda di desktop berisi subjek email berisi GCE L1 Bootcamp. Oke, kalau Bapak dan Ibu ya dalam posisi seperti ini ya. Kotak masuk di sini ada 5. Yang dicari adalah ini ya, yang dicari GWFE1. Ya, ini yang bagian atas ini. Kita klik, lalu segitiga ke bawah kita centang, di subjek tulis GWFE1 ya. Ini lalu di screenshot ya. Kemudian permintaan berikutnya apa nih, GCE L1 screenshot email dengan subjek GCE L1 Bootcamp dalam berikan label GCE L1 Bootcamp. Klik centang diterapkan, juga filter pada email sebelumnya, pilih kategorikan sebagai utama. Oke. Sekali lagi, kalau Bapak dan Ibu bukan GCE Bootcamp ya, yang dicari adalah GWFE1. Oke. Setelah begini kita klik buat filter. Lalu klik gunakan label. Klik ini ya. Nah, ini udah ada. Tapi kalau di sini belum ada, Bapak dan Ibu klik label baru ya. Terus tulis di sini GWFE1. Gini ya, diklik GW huruf besar tadi ya. Nah, seperti ini, lalu klik buat. Lalu klik buat. Maka nanti akan muncul ketika kita klik pilih label udah ada pilihan ya, seperti ini. Lalu untuk kategorikan, ini kita pilih yang utama, jangan dicentang dulu. Ini kita klik nih, terapkan, kita klik ya, terapkan filter, kita klik. Ini kita klik juga yang pilih kategori, sorot ke bagian utama, screenshot ya. Oke, kita setelah itu kemudian selanjutnya adalah Anda ingin mengganti warna label email berjudul GCE L1 Bootcamp dengan warna merah ya. Screenshot label GCE L1 di sisi kiri, klik 3 titik dan klik warna label. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mengganti warna label email ya berjudul GCE L1 Bootcamp. Berarti Bapak Ibu tadi yang dari GWFE ya, GWFE1 dengan warna merah. Oke, ya, permintaannya mengganti warna. Oke, kita balik lagi ke inbox tadi ya, sudah seperti ini. Tadi pilih kategorinya yang mana, yang misalkan yang utama, ya, disuruhnya tadi yang utama ya.
utama buat filter, maka hasilnya seperti ini ya. Sekarang kita mau mengubah, caranya cari di bagian sisi sebelah kiri ini ya. Kita ke kotak masuk dulu, klik kotak masuk, jadi tampilannya balik lagi ke awal. Di sini kita scroll ke bawah tuh ya, sini scroll ke bawah. Ada label baru nih, GWFE 1 merah. Nah, ini saya ganti deh jadi jangan warna merah. Kuning. Nah, oke. Sekarang saya punya ada 3 warna, yang terbaru yang tadi barusan saya buat labelnya masih hitam. Sekarang kita arahkan sorot ke sini, ada titik 3. Ini kita klik. Oke, kita klik warna label. Nah, dalam posisi seperti ini di screenshot ya. Screenshot. Oke, pilih warna merah. Nah, ini ya. Dalam posisi mouse di merah. Oke, kita klik. Jadinya seperti ini ya. Oke, tadi caranya seperti itu. Nah, ya. Oke, kemudian lagi. Anda ingin memindahkan satu email ke label GCEL1 Bootcamp. Tunjukkan satu screenshot pemindahan satu email ke label GCL. Oke. Jadi kita pilih aja yang mana yang mau kita pindahin. Misalkan yang satu ini, kita klik ya. Terus kita klik pindahkan ke, nah kita arahin ke label ini ya. Coba minta untuk melakukan pemindahan satu email ke label GCEL1 Bootcamp. Oke. Kita balik lagi ke ini tadi ya. Klik kotak utama, jadi posisinya udah di kotak utama. Lalu kita pilih salah satu, misalkan yang ini yang paling atas ya. Ini klik label yang ini, ya, yang gambarnya ini kita klik. Nah, kita mau pindahkan kemana ya? Dalam posisi seperti ini di screenshot ya. Ini kita mau pindahkannya ke sini, tuh, ke GWFE1 ya, di screenshot. Ini kalau kita terapkan, ya kita pindahkan. Di sini ada tulisan GWFE1. Oke. Jadi bisa nggak kita lakukan banyak? Bisa. Centang aja ada beberapa email yang mau kita pindahkan ke label yang tadi udah kita bikin GWFE1, maka dia nanti akan berubah warnanya jadi seperti ini. Misalkan ya, saya yang dari Alvira nih, semua yang dari ini, saya mau pindahin, saya centang tuh ada berapa ya? Tuh, 3. Saya sekarang klik label, terus saya klik ini ya, GWFE1. Kemudian terapkan. Nah, sekarang udah ada banyak muncul yang GWFE1. Oke. Ya. Kemudian, tapi ingat ya, di screenshotnya pada saat posisi seperti ini. Pada saat dia, misalkan yang mana lagi? Yang ini nih. Ini ya, yang ini kita centang. Ya, kita klik label. Nah, jadi dia masih dalam posisi seperti ini yang di screenshotnya ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah Anda ingin membuat label kedua dari email lain dengan nama sekolah Anda. Tunjukkan satu screenshot Anda memilih satu email dan membuat label yang baru ya. Oke. Jadi kita mau bikin yang baru. Oke, kita klik aja di sini di kotak masuk ya. Kita klik lagi kotak masuk. Nah, seperti ini. Misalnya kita mau pakai yang promosi ini ya. Ini kita centang. Kita mau bikin label baru. Kita mau buat label baru. Klik label. Di sini buat baru. Ya, arahkan ke sini mouse-nya. Di screenshot ya. Oke. Kemudian tampilkan satu screenshot, satu email dari Steven. Lalu klik tambahkan ke tugas tes. Dan edit judul tugas menjadi penting. Oke, berikutnya kita diminta satu screenshot, satu email dari ririputri@guru.smp.belajar.id. Lalu klik tambahkan ke tugas dan edit judul tugas menjadi penting. Lalu tambahkan tenggat waktu menjadi 28. Oke, berarti kita balik ke sini. Oke, jadi caranya pilih aja ya email sembarang. Misalkan di kotak masuk ini kita pilih ini, kita klik. Oke, kemudian ada tanda ini ya, ada tanda ini. Kemudian ada tanda ini ya, tambahkan ke tugas. Kemudian, nah yang ini ya, kita klik yang paling atas ini. Kita klik tanda pensil untuk mengedit. Yang ini kita rubah jadi penting tadi perintahnya ya. Oke, kemudian tambahkan tenggat waktunya, suruhnya bulan Oktober.
Ya, tanggal 20. Jamnya sembarang ya, jam berapa? Saya pilih 23.30. Udah, kita klik OK. Ya, maka akan seperti ini tampilannya ya. Kalau sudah begini, kemudian kita balik. Nah, sekarang sudah ada ya. Jadi untuk email ini itu adalah email yang penting nih ya. Jadi email ini adalah penting ya. Ada apa tanggal waktunya dan ada inboxnya, suratnya ya. Oke, next. Itu di screenshot ya, Bapak dan Ibu. Kemudian satu screenshot fitur translate email ya. Jadi setelah kita klik titik 3 di sini translate email ya, translate message. Nah, oke, jadi kita pilih aja salah satu ya yang banyak tulisannya. Ini saya pilih ini. Oke, kemudian kita klik titik 3 lalu arahkan ke terjemahan pesan screenshot. Baiklah Bapak dan Ibu, itu tadi tutorial mengenai bagaimana cara mengerjakan praktik ketiga. Selamat mengerjakan. Semangat Bapak dan Ibu. Pasti bisa.